Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita sedang berada di dealer UInfly yang ada di Yogyakarta. Tentunya ini adalah dealer satu merek, yaitu UInfly. Nah, mohon maaf jika nanti di dalam video suaranya kurang jernih karena ini memang di pinggir Jalan Raya Tajem. Atau kalau teman-teman yang ada di Sleman, kalau sudah pernah ke Stadion Maguwo Sleman, nah ini terletak di bagian selatannya, yaitu di dealer Oro UInfly Jalan Tajem. Nah, kali ini kita akan mereview sepeda listrik terbaru dari UInfly, yaitu M60. Sepeda listrik UInfly M60 ini sekilas mirip sekali salah satu merek dari Jepang yang sudah mengeluarkan di bulan ini secara masifnya ya. Kalau secara pameran dia sudah beberapa kali. Secara wajah itu mirip sekali di bagian depan. Dan di bagian belakang memang berbeda jika dibandingkan dengan merek tersebut. Nah, kita akan fokus dulu untuk mereview UInfly M60 ini. Nah, yang pertama kita lihat di bagian depan. Yuk kita lihat dari bagian sini. Di sini ada tameng anginnya nih. Biasa di sepeda motor listrik atau sepeda listrik yang dia modelnya stangnya telanjang seperti ini, pasti dia ada penahan anginnya atau ada visornya. Nah, visornya ini cukup lumayan gede juga. Bahkan lebih tinggi daripada punyanya N9 Pro, tapi dia lebih pendek. Ini di bagian visornya. Lalu di bagian bawahnya ini, ada headlampnya. Ini cukup unik juga sih headlampnya. Karena apa? Di dalam headlampnya itu tuh kayak ada kapsul obat itu loh. Kalau teman-teman pernah melihat, nah itu mirip sekali. Tapi ini tidak menyala. Yang menyala hanya ada bagian depan. Ini ada lampu LED-nya. Keren ya, sepeda sudah pakai LED yang model proyektor seperti ini. Lampunya ini dihiasi dengan chrome ya. Di dalamnya ini dihiasi dengan chrome, lalu di sekelilingnya ini dihiasi dengan DRL warna putih, dan semua warna ini putih. Cuma ini lebih ke sky blue. Warnanya lebih ke sky blue ya, jadi dia putih tapi kebiru-biruan. Oke, kita lihat di bagian sennya. Nah, di bagian sennya ini ada bunyi biar kalau keliling komplek itu tidak mengagetkan bagi pejalan kaki atau sebagainya. Jadi dia berbunyi seperti ini. Semua sepeda listrik ada bunyinya seperti ini. Dan ini sudah LED. Kanan kiri sudah LED. Nah, lalu selanjutnya di headlampnya ini juga dibingkai lagi menggunakan bezelnya berwarna silver. Dari semua warna sepeda listrik bezelnya sama, warnanya abu-abu seperti ini atau warna metalik. Lalu bodinya ini adalah warna putih tapi yang doff. Ini doff, bukan yang glossy ya. Cukup menarik juga sih warnanya menurut saya. Jadi ada kesan-kesan maconya lah seperti itu. Lalu, nah ini saya baru menemui sepeda UInfly ini stikernya sudah menggunakan model stiker hologram warna-warni nih sekarang. Ya karena stiker hologram juga memang masih trending ya di area di tahun ini di 2023 stiker hologram masih cukup booming, dan UInfly mengambil kesempatan itu dengan membuat stiker UInfly-nya berstiker hologram seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu slebbornya. Menurut saya ini adalah slebor yang proporsional sih. Jadi di belakangnya dapat, depannya dapat, dan ada dua baut di sini yang menahan slebor. Ini cukup keren sih slebbornya, karena rata-rata sepeda listrik atau motor listrik itu kadang slebbornya itu agak lucu ya, tapi kalau ini keren, mantap. Lalu
Di bagian rodanya nih, ini adalah ring 10 sepeda. Tapi sayangnya ini masih menggunakan tromol. Jadi belum bercakram ya teman-teman ya. Dan bisa dilihat nanti kita lihat shocknya. Coba nanti kita lihat shocknya. Shocknya apakah empuk atau tidak? Coba bisa dilihat dari samping, mungkin bisa terlihat shocknya bergerak. Nah, shocknya ini cukup empuk dibandingkan sepeda listrik UV-Fly yang tahun-tahun generasi pertama. Jadi di sepeda UV-Fly saat ini itu shocknya semua sudah empuk ya. Ini enak banget nih. Nih, kelihatan ya? Nah ini. Oke, itu adalah di bagian shocknya. Kita lihat di bagian speedometernya. Oke, di bagian speedometernya itu ada beberapa keterangan di sini untuk tripnya atau kilometernya. Ini masih baru ya, jadi masih kosong-kosong. Terus ini ada speednya, speed 1, speed 2, dan speed 3. Ini menunjukkan kilometer per jamnya dan ini indikator baterainya. Cuma ya mungkin 60-70% lah keakurasian dari indikator baterai ini terhadap kapasitas baterainya. Jadi memang perlu ada tambahan voltmeter supaya lebih real atau lebih akurat lagi dalam pembacaan tegangannya. Coba kita lihat di speed 1 bisa berapa. Speed 1 bisa 32, speed 2 bisa 38, speed 3 bisa 42 km per jam. Tapi ini di atas standar ya, jadi kalau nanti teman-teman mengendarainya tentunya agak sulit untuk mencapai itu, apalagi dengan beban yang mungkin di atas 100 kilo atau 150 kilo itu untuk berjalan juga sudah tidak bisa mengejar 40 km per jam. Karena teman-teman sudah tahu sendiri bahwa untuk speedometer dari UV-Fly ini memang masih ada kekurangan, yaitu kurang real ya, alias dilebihkan. Dan rata-rata yang pernah saya review merek UV-Fly itu rata-rata dilebihkan sekitar 10 km per jam lebih banyak daripada mode GPS. Kalau sepeda motor bensin itu rata-rata 3-5 km per jam dari GPS. Jadi kalau UV-Fly ini lebih banyak. Nah, kita lihat di bagian handle-nya. Sepeda motor ini nanti ada ini. Nah, ini ada buat spionnya. Jadi kalau teman-teman beli sepeda listrik ini ada spionnya. Untuk spionnya kecil ya lubangnya. Terus ini ada tombol sen kanan kiri. Ada klakson. Lalu di sebelah kiri, oh ini ada handle juga, lupa ya. Ini handlenya tromol juga. Lalu di sebelah kanan itu ada tombol lampu. Tombol lampu di sini. Ini menandakan lampu. Lalu ada tombol speednya juga. Hanya itu, karena ini adalah sebuah sepeda yang hanya menggunakan fitur seperti ini. Nah, kita lihat di bagian joknya nih. Nah, di bagian joknya, tapi memang saya katakan bahwa semua merek UV-Fly itu joknya enak semua, nggak ada yang keras sama sekali. Baik dari H9, T3, X6, Blue Whale, itu semua joknya empuk, bahkan sampai ke sepeda pun empuk nih. Ya, nih. Ini empuk sekali dibandingkan merek-merek lain. Dan di tipe M60 ini joknya itu sudah futuristik sekali loh. Nah, ini mirip potongan dari sepeda motor yang menggunakan ornamen seperti ini. Kayak T3S Pro itu modelnya seperti ini di jok bagian depan. Dan ini cukup lebar dibandingkan jok-jok sepeda listrik lainnya. Jadi saya lebih saya tertarik nih dengan saddle-nya. Saddle joknya ini cukup empuk dan cukup keren juga sih. Lalu ada behelnya nih, kalau teman-teman bisa lihat, behelnya ini hanya segini aja. Fungsinya ya ketika nanti teman-teman mau standar 2 ini buat pegangan.
atau ketika mau geser-geser sepeda, ini bisa membuat pegangan. Ini behel bahan cor ya, sama seperti bahannya di motor listriknya UInFly. Nah, selanjutnya itu ada stiker M60, yaitu tipenya. Sama, ini stikernya menggunakan stiker hologram. Menurut saya ini cukup keren sih ya, daripada stiker sebelum-sebelumnya. Kalau ini sudah menggunakan hologram, keren sih. Dan bodinya ini juga Dove juga. Nah, di warna putih ini bisa teman-teman mendapatkan dua color atau dua warna, yaitu warna kuning dan warna putih. Tapi kalau di warna-warna lain selain warna putih, di sini semuanya hitam semua. Jadi warnanya hitam semua. Yang hanya dapat warna kuning hanya warna putih. Lalu selanjutnya di bagian belakang, bagian joknya, kalau kemarin di beberapa grup itu ada yang mengatakan joknya kabur gitu. Nah itu lebih hati-hati lagi karena cukup lumayan juga kalau mau beli ya. Ini bagian joknya cukup empuk juga, dan ini untuk dewasa. Tadi saya sudah coba, ini juga cukup pas, tidak terlalu sempit, namun pas digunakan. Apalagi ada sandarannya, ini cukup enak juga sih bagi saya. Lalu di dalamnya sini tidak ada jok sih. Jadi di dalam sini tidak ada jok teman-teman. Tapi di dalamnya sini ada baterai 4 biji, yaitu 48 volt 12 Ah. Itu baterai dari sepeda listrik M60. Selanjutnya di bagian belakang. Bagian belakang ini menggunakan sok mirip motor bensin dengan ukuran ya lebih pendek ya, dia lebih pendek. Dan ini tadi saya coba, nanti kita coba ya apakah empuk atau tidak. Nah ini menggunakan double shock, jadi bukan single ya. Kalau sepeda rata-rata memang double sih, kanan kiri, dan ini ada pijakan kakinya. Terus dinamonya ini menggunakan 500 watt. 500 watt. Jadi standar sepeda antara 500 sampai bahkan ada yang model moped itu bisa 1200. Kalau ini menggunakan 500 watt. Sudah ada anti lumpurnya. Jadi kalau teman-teman melewati lumpur, tenang saja, tidak akan nyiprat-nyiprat sampai ke atas karena pelindung lumpurnya cukup panjang sampai sana. Jadi aman dari cipratan-cipratan air. Ini ada tempat chargernya yang universal ya, rata-rata menggunakan 3 titik seperti ini. Lalu bagian stop lampnya, kita lihat bagian stop lampnya. Nah, bagian stop lampnya ini lucu ya, di tengahnya ada tulisan, Oke, bagian stop lamp ini cukup lucu juga. Jadi di stop lamp ini ada tulisan UInFly, dan ini semua sudah LED. Tadi saya coba kita coba sen. Nah, jadi oke, kalau dia mode lampu utama, dia akan berwarna merah. Tapi ketika kita sen, dia berkedip, namun warnanya sedikit lebih terang daripada tadi. Kita matikan. Nah, ketika kita matikan tadi sempat ada jeda berapa detik sampai dia menyala seperti ini tadi. Jadi dual mode ya modelnya ini. Jadi tidak berwarna kuning sih. Nah, dia warnanya cuma lebih terang aja. Warnanya merah tapi agak pudar. Tapi oke lah, bisa mengetahui bahwa sepeda ini mau belok kanan atau mau belok kiri. Ini termasuk safety juga ketika sedang berkendara. Nah, kita akan coba sok bagian belakang. Seempuk apa sih sok bagian belakang? Nah, ini saya duduk di bagian belakang. Ini saya memang agak bunyi ya. Tapi oke karena ini motor baru, sepeda baru. Nah, ini sudah hilang suaranya. Ini saya coba encot-encot. Empuk sekali bro, sangat berbeda sekali dengan sepeda listrik UInFly di generasi awal. Jadi UInFly sudah melakukan revisi di beberapa modelnya, termasuk ini model M60 yang sok depan belakangnya sudah empuk banget, enak banget buat jalan. Jadi tidak khawatir
ketika melalui jalan yang keriting ya, jadi cukup enak. Coba kita lihat di bagian posisi berkendara. Oke, saya tinggi 170-an cm, 172. Untuk kaki saya ini nampak dengan sempurna, bahkan kaki saya agak tertekuk ya. Ketika saya naikkan kakinya, ini kaki saya tidak terlalu naik, justru malah dia lebih rendah. Ini nyaman ketika digunakan. Jadi sepeda listrik ini ketika digunakan itu tidak bikin kaki capek, karena secara ergonomi berkendaranya ini cukup nyaman juga, cukup enak bagi orang yang tinggi seperti saya ini. Jadi kalau untuk tinggi di bawah 160, dia untuk nampaknya oke banget, apalagi dengan kakinya yang ketika di dek sepeda ini. Jadi untuk berkendara cukup enak ya. Jadi teman-teman jika pengen beli sepeda listrik, terutama ya unit Uvfly M60 ini, cukup pas ketika teman-teman memiliki tinggi di atas 170 cm dan didukung dengan 500 watt. Teman-teman bisa berjalan di speed 3 itu 40 km per jam. Ya sekali lagi itu di dalam speedo, tapi kalau kenyataannya jelas pasti lebih pelan daripada itu ya, karena sepeda mentok 30 udah kenceng banget itu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman review saya terkait Uvfly M60. Bagi teman-teman yang berada di Yogyakarta yang pengen beli, dan ini di akhir tahun ya, sedang ada diskon di Oro Uvfly, tepatnya di Jalan Raya Tajem, atau lebih tepatnya di utara Pasar Stan. Atau kalau teman-teman taunya Stadion Maguwoharjo, tentunya ini ada di selatan perempatan Maguwoharjo atau Stadion Maguwoharjo. Oke, itu saja mungkin review dari saya terkait sepeda listrik Uvfly M60. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tentunya saya harapkan komen-komen dari teman-teman semua. Terima kasih dan dadah.